pemirsa channel Semangat Kontribusi. Kembali kita merefleksikan sebuah tema filsafat, yaitu memandang yang lain dari having menuju being. Dunia kini terasa makin terbelah, tidak pasti dan makin cair di era digital. Mata pencaharian, identitas, dan status bersifat sementara, cair dan kontingent. Pekerjaan yang dulu menetap sekarang bisa hilang seketika. Kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin semakin melebar. Relasi antara individu kerap dilihat dari harta milik dan gelar, bukan dari nilai-nilai luhur dari harkat dan martabat manusia itu sendiri. Orang miskin dilihat sebagai konsumen cacat, orang kaya menjadi konsumen yang dicari. Dalam situasi seperti ini, kita dapat menyaksikan kegamangan banyak orang dalam mendefinisikan siapa diri mereka, atau kita sendiri kurang yakin memaknai siapa diri kita. Banyak yang terjebak dalam keyakinan bahwa nilai diri mereka terletak pada apa yang mereka miliki, status, kekuasaan, aset, atau afiliasi kelompok. Pertanyaannya adalah, apakah kepemilikan benar-benar mencerminkan kemanusiaan kita yang paling hakiki? Michel Lamon, sosiolog asal Kanada, menawarkan perspektif yang menantang logika dominan ini. Dalam berbagai penelitiannya, Lamon menunjukkan bahwa nilai diri dan martabat seseorang tidak selalu bergantung pada status ekonomi atau latar belakang budaya, tetapi justru pada pengakuan sosial, yakni bagaimana seseorang diperlakukan secara adil dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam The Dignity of Working Man tahun 2000, ia menulis bahwa para pekerja dari latar belakang berbeda mendefinisikan martabat mereka bukan berdasarkan kekayaan, tetapi melalui kerja keras, integritas moral, dan kontribusi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa being, menjadi orang yang berguna dan dihormati, lebih bermakna ketimbang sekedar having. Bagi Lamon, martabat kelas pekerja tidak bisa dipisahkan dari nilai moral yang mereka junjung, dan pengakuan atas itu adalah syarat solidaritas yang sejati. Dalam buku terbarunya, Seeing Others 2023, Lamont bahkan menyatakan bahwa untuk menyembuhkan masyarakat yang terpecah, kita perlu memperluas batas-batas pengakuan, boundaries of worth, dengan mengakui martabat orang lain tanpa memandang status atau kelompok identitasnya. Pengakuan ini menjadi kunci dalam membangun inklusi sosial. Gagasan ini sejajar dengan pemikiran filsuf Erich Fromm yang secara tajam membedakan dua orientasi eksistensial manusia. Having artinya memiliki, dan being artinya menjadi. Dalam bukunya To Have or To Be 1976, Fromm mengkritik budaya modern yang menjadikan kepemilikan sebagai tolok ukur keberhasilan dan menyerukan agar manusia kembali kepada keberadaan yang otentik, penuh kasih, dan kreatif. Bagi Fromm, manusia sejati bukanlah ia yang memiliki banyak, tetapi ia yang ada secara utuh dalam relasi dan kesadaran diri. Baginya memiliki adalah ilusi stabilitas, menjadi adalah kenyataan hidup.
Dalam konteks dunia yang terfragmentasi dan cair, orientasi pada being menjadi sangat relevan. Lamont mengingatkan bahwa masyarakat sering menciptakan batas-batas moral yang mengecualikan kelompok tertentu dari pengakuan sosial. Sementara itu, Alex Honneth dalam The Struggle for Recognition 1995 menyebut bahwa penghinaan dan ketidakakuhan sosial, disrespect, melukai identitas seseorang dan memicu konflik. Menurutnya, perjuangan sosial sebenarnya adalah perjuangan untuk diakui, untuk dihargai sebagai pribadi yang bermartabat. Manusia berjuang bukan hanya untuk kesejahteraan, tapi untuk dihargai. Relevansi pemikiran ini di Indonesia sangat kuat. Ketegangan antar kelompok, sentimen mayoritas-minoritas di berbagai daerah, hingga peminggiran warga miskin di kota-kota besar menjadi bukti bahwa kita masih sering memandang nilai manusia dari apa yang dimiliki. Dalam praktik pendidikan, pelayanan publik, dan bahkan media sosial, kita melihat kecenderungan menilai orang dari gelar, jabatan, atau kemewahan, alih-alih dari integritas atau kontribusinya. Anda ini siapa? Kerap menjadi pertanyaan yang muncul. Kalau seseorang miskin, maka ia dilabeli bukan siapa-siapa. Jika kita ingin memperbaiki keadaan ini, kita harus bergerak dari budaya having ke being. Ini juga sejalan dengan pendekatan capabilities yang dikembangkan Amartya Sen dan Martha Nussbaum 1993, yang menekankan bahwa ukuran kemajuan bukanlah akumulasi materi, melainkan kemampuan seseorang untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan, mulai dari berpartisipasi di masyarakat hingga merawat orang lain. Karena itu penting bagi kita membudayakan nilai-nilai being dalam kehidupan bersama. Mendidik anak-anak untuk tidak hanya mengejar gelar, tetapi mengembangkan empati, menyusun kebijakan yang mengangkat partisipasi warga biasa, serta memberi penghormatan kepada mereka yang bekerja dalam diam merawat lingkungan, keberagaman, dan solidaritas. Sejatinya, dalam dunia yang makin cair dan tidak pasti, being bukan sekedar pilihan moral, tetapi kebutuhan sosial. Saatnya kita mendefinisikan ulang diri kita, bukan dari apa yang kita punya, tetapi dari siapa kita bagi sesama. Sebab itu di sanalah letak kemanusiaan sejati yang bermakna. Demikian ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe, komen, dan share supaya semakin banyak orang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Salam kontribusi.